agamanya apapun, pokoknya bongkar. Nah itulah bagian dari Pancasila, makanya akhirnya saya angkat kemarin. Tapi sebenarnya saya nggak mau angkat karena akhirnya nanti kita jadi kolom gosip nanti. Cuma nanti kita tunggu lagi. Kan Pak, kita lagi update terus dari Pak Ponto kan, karena sumber kami yang membongkar semua ini kan Pak Ponto kan. Saya malah khawatir pengacaranya dapat si Kamarudin itu malah itu devil advokat itu kan Lucifer kan, hati-hati itu pendeta merangkap pengacara melangkap politikus itu setan itu. Saya takut malah nanti akhirnya di-deal kayak Yahya Waluni sama KC kan, KC dikorbani, Yahya Waluni cuma 5 bulan sama si Kamarudin ini. Saya khawatirnya begitu tuh. Saya cuma mau cari panggung doang. Makanya kemarin Deddy Siregar sudah bener tuh ngomong begitu, nyaho loh, yang saya pikir udah bener kan. Jadi jeblosin itu nanti demi deal-deal politik nanti bisa-bisa si Kamarudin itu. Lanjut ya, Pak Sutrisno SBY Surabaya, lalu Amerika Pak Andi, dan Kiki Lakone Suara Kebenaran. Oke, mulai dari Surabaya, Amerika, lalu dari ini Planet Namex. Silakan dari Pak Sutrisno. Ya, selamat malam Pak Paul. Salam, ketemu lagi Pak Paul. Shalom Pak Sutrisno. Ya, Pak Paul, sebelum saya ke malam ini, temanya apa ya Pak Paul? Saya agak terlambat. Yang kerok. Oh, ya. Sebelum ke Pak Rudi, Pak Paul, saya mungkin boleh saran atau usul ya. Pak Paul, ada nggak kemungkinan mau mengangkat lagi dengan apa? Yang tempo hari Pak Paul sempat angkat kasusnya apa namanya Verdi Sambo ini Pak? Waduh, ini saya sebetulnya kemarin ini makin itu seru Pak. Ya, tetapi kita harus dapatkan ini informasi yang benar-benar A1 supaya kita jangan jadi YouTube gosip. Kayak kemarin kan Pak Ponto sudah kasih kan. Nah, nanti biarkan dulu dengan Pak Ponto jadi whistleblower kan, kita bisa ini kan kita pantau lagi, menggelinding lagi. Nah, kebetulan Pak Ponto kan tim kita juga di sini ya kan. Dan kita kan tujuannya kan karena ada fitnahan-fitnahan, seakan-akan digiring ini orang Kristen semua nih, ya gitu kan. Itu kan dari tempatnya Refli Harun itu kan kelihatan sekali kan mau menggiring seakan-akan ini nih Kristen semua nih, biadab semua kan, maunya kan begitu kan. Nah, terus dari grupnya si 212 itu kan ada penggiringan. Tapi dia lupa bahwa yang whistleblower-nya ini juga orang Kristen kan, si Pak Ponto kan. Nah, Pak Laksamana Ponto ini jadi whistleblower ya, justru kalau di dalam apa namanya, kalau kita nggak memaksakan agamanya apapun, nggak urusan agamanya apapun, pokoknya bongkar. Nah itulah bagian dari Pancasila, makanya akhirnya saya angkat kemarin. Tapi sebenarnya saya nggak mau angkat karena akhirnya nanti kita jadi kolom gosip nanti. Cuma nanti kita tunggu lagi. Ini kan Pak, kita lagi update terus dari Pak Ponto kan, karena sumber sekarang yang membongkar semua ini kan Pak Ponto kan. Saya malah khawatir pengacaranya dapat si Kamarudin itu malah itu devil advokat itu kan Lucifer kan, hati-hati itu pendeta merangkap pengacara melangkap politikus itu setan itu. Saya takut malah nanti akhirnya di-deal kayak Yahya Waluni sama KC kan, KC dikorbani, Yahya Waluni cuma 5 bulan sama si Kamarudin ini. Saya khawatirnya begitu justru. Dia cuma mau cari panggung doang. Makanya kemarin Deddy Siregar sudah bener tuh ngomong begitu, nyaho loh, yang saya pikir udah bener kan. Bisa dijeblosin itu nanti demi deal-deal politik nanti bisa-bisa si Kamarudin. Hati-hati tuh. Iya, ini ada perkembangan terakhir itu. Cuma jangan, kita hari ini kita bicara supaya jangan buang waktu. Kita fokus dengan tamu kita, Pak Rudi Kamri. Ya, oke Pak. Kalau gitu saya lanjut ke Pak Rudi Kamri ya Pak ya. Ya, selamat malam Pak Rudi. Salam kenal Pak Rudi Kamri. Selamat malam Pak Trisno. Ya, saya Surabaya Pak. Saya sering menonton channelnya Pak Rudi di
anak-anak bangsa Pak. Cuman belakangan ini, belakangan agak ini, saya kok nggak melihat channelnya Pak Rudi yang mengangkat kasus yang terakhir yang tadi di awal saya bicarakan dengan Pak Paul tadi. Nah, ini Pak Rudi, ini bicara masalah biang kerok yang kaitannya dengan Pancasila ya. Tadi apa yang disebutkan Pak Rudi itu saya setuju sekali, masalah busana nasional. Kemudian di situ Pak Rudi tadi kan nyebut masalah jilbabisasi. Nah, di sini memang itu salah satu yang menjadi apa ya, greget saya juga loh Pak Rudi ya. Yang beberapa hari yang lalu ya saya masuk ke channel Pak Paul yang waktu itu narasumbernya Mas Budiman Jatmiko dari anggota DPR RI. Nah, di sini saya hanya mungkin fokus ke satu hal yang kaitannya dengan masalah jilbab ya Pak Rudi ya. Jadi ini Pak Rudi, mungkin saya bisa minta tolong ke Pak Rudi di channel kanal bangsanya Pak Rudi, mungkin bisa diangkat khususnya untuk masalah jilbabisasi nih loh Pak Rudi. Memang betul tadi yang Pak Rudi katakan, kalau dulu zaman Soeharto tahun-tahun yang Pak Rudi sebutkan di bawah antara 90 ke bawah itu waktu saya masih lulus SMA SMP. Nah itu jilbab itu nggak ini seperti sekarang ya Pak Rudi ya. Sekarang betul beberapa katakan dulu yang pakai jilbab 1 dari 10 maka tidak 1 dari lebih di atasnya 10 Pak gitu loh. Hanya 1, mungkin kalau kita cari 10 mungkin nggak ketemu yang angka 1 tadi Pak Rudi. Dari 100 mungkin yang hanya sekian orang gitu kan. Nggak ada 10%-nya yang nggak jilbab. Terbalik memang Pak. Nah di sini yang mau saya sorotin yang masalah jilbab. Ini sebenarnya udah jadi unek-unek saya lama gitu loh Pak Rudi. Cuman saya tuh nggak ada saluran gitu loh Pak. Saluran mana saya ngomong gitu kan. Nah termasuk saya ngalamin sendiri waktu anak saya itu di SD gitu loh Pak. Di SD itu anak saya kelas 6 itu sudah mulai diminta menggunakan kerudung waktu itu Pak. Nah setelah anak saya SMP itu sudah di SD anak saya sekolah itu sudah berjilbab, dan yang SD itu sudah diharuskan menggunakan celana panjang gitu loh Pak. SMP celana panjang. Nah di sini yang mau saya minta sama Pak Rudi, mungkin bisa Pak Rudi angkat ya kasus masalah jilbabisasi ini. Nggak cuma di sekolah Pak. Kalau memang itu sekolah yang nuansanya sekolah yang bernuansakan Muslim ya Pak ya, sekolahan Islam kayak Tamiria segala macam itu misalkan, ya itu sih oke ya Pak ya, karena itu memang berbasis keagamaan gitu loh Pak Rudi. Nah tapi kalau yang sekolah khususnya yang saya sorot itu sekolah negeri Pak Rudi. Sekolah negeri itu dari SD, SMP, SMK, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi Pak, yang saya amatin, khususnya di Surabaya itu di UNER ya Pak ya. Di UNER itu satu contoh. Nah, sampai perguruan tinggi itu pun seperti itu Pak. Halo Pak Rudi? Ya Pak. Ya. Nah, itu terus kedua Pak, itu masalah dari sisi penggunaan jilbab di dunia pendidikan ya Pak ya. Terus yang kedua, ini yang mau saya sorotin, jilbabisasi yang marak yang terjadi di instansi-instansi pemerintah Pak, termasuk aparat TNI Polri Pak. TNI Polri, pegawai negeri sipil ASN itu. Nah di situ saya lihat, waduh bener-bener Pak, itu hampir saya dimanapun, dan sekarang merambah ke ini Pak, nggak cuma di situ, lingkupnya Pak. Sekarang merambah di perbankan Pak Rudi. Di perbankan itu saya di Mandiri, di BCA, di bank manapun, itu saya lihat hampir seluruhnya. Saya jarang sekali yang melihat tidak mengenakan jilbab. Mungkin hanya mereka yang non Muslim mungkin ya, itu pun jarang saya temukan Pak. Di BCA pun itu Mandiri itu customer service itu dari 3-4 customer service yang perempuan itu rata-rata semua seperti itu Pak. Dan jilbabnya itu seragam. Berarti ini kan seakan-akan bukan dari pribadi masing-masing yang bersangkutan, keinginan yang dari dalam hatinya gitu loh Pak Rudi. Ini kan memang kayak ada semacam
top down gitu loh, ada semacam memang instruksi atau memang kewajiban yang dipersyaratkan untuk mereka harus mengenakan. Nah, seperti itu Pak Rudi. Nah, terutama untuk ini Pak, untuk TNI Polri Pak ya. Mungkin Bapak bisa apa namanya angkat dalam channel Bapak. TNI Polri itu kan yang saya benar-benar sebenarnya tidak gitu loh Pak. Ini kan aparat negara yang khususnya mereka bertugas di bidang pertahanan dan keamanan, gitu kan. Kalau polisi di keamanan, kalau polisi di pertahanan. Nah, seharusnya dan seyogyanya itu kan mereka kan tidak semestinya untuk aparat keamanan itu kan menggunakan kerudung atau jilbab itu Pak, gitu loh. Nah, contoh kasus yang pernah dilakukan oleh mantan Panglima TNI yaitu Gatot Nurmantio Pak, waktu kasusnya 212 itu kan beliau kan sempat menggunakan kopiah putih itu ya Pak ya. Itu kan sudah nggak lazim gitu loh Pak, digunakan oleh seorang Panglima TNI yang masih menjabat, masih aktif dan menggunakan atribut keagamaan. Nah, sebenarnya beliau ini kan seorang tentara nasionalis yang di dadanya itu merah putih. Kan seperti itu, dan hanya baret yang boleh dikenakan, kan seperti itu Pak Rudi. Nah, di sini yang jadi semacam kegeraman saya gitu loh Pak. Saya sendiri pribadi ya Pak, seperti Bapak tadi sampaikan, tidak membenci personal yang menggunakan jilbab gitu ya. Tapi jangan dijilbabisasi, jangan dimanapun, katakan setiap organisasi, sekolahan, dunia pendidikan, di instansi pemerintahan, itu kayak memang misalnya yang kita bukan kita amatin lagi, kita lihat secara kasat mata juga seperti itu Pak. Pak Trisno, Gitu. Ya, Pak Paul, Ya. saya boleh minta izin langsung menjawab biar cepat ya Pak ya? Ya, boleh langsung. Ya, oke. Ya. Oke, saya rasa intinya seperti itu aja Pak. Ya. Rudi ya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Oke, terima kasih Mas Trisno, Mas Susun. Ini saya sudah nangkep apa esensi pertanyaannya. Mungkin Oke. Mas Sutrisno mungkin belum memonitor terus channel saya. Saya beberapa hari yang lalu sudah membahas tentang kita harus menggerakkan kembali seragam kembali seperti tahun 80-an untuk Betul Pak. sekolah-sekolah. Betul. Ya. Itu sudah saya jadikan tagar dan juga saya sampaikan juga ke Mas Nadiem Makarim, ya. Ini sebetulnya saya terpicu pada kasus yang terjadi di SMA Negeri Banguntapan di Bantul. Nah, juga Bantul. ada pemaksaan jilbab yang di SDN Tambora dan Kebun Jeruk Jakarta Barat. Ini karena terpicu itu saya menyuarakan itu. Nah, artinya memang kami ingin menegaskan kepada pemerintah agar berani bertindak. Ini ada inspirasi kepala daerah yang berani bertindak adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, itu Gubernur Jogja, berani menonaktifkan kepala sekolah dan menindak 3 guru yang melakukan pemaksaan berjilbab. Nah, ini saya berharap, halo? Ya, lanjut. Ya, halo. Ya, lanjut Pak, lanjut. Ya, baik. Ini saya berharap menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain untuk bertindak. Di sisi lain juga saya mengkritisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem, meskipun itu sahabat saya, untuk mulai berani untuk bersuara kalau ada kasus-kasus seperti SMA di Banyuwangi, kemudian juga Bantul, di SMKN Padang, kemudian di Bantul yang terakhir, kemudian banyak kasus-kasus yang lain lah. Nah, ini kita perlu mengerti bahwa Mas Menteri ini agak ragu-ragu karena takut, karena kebetulan istrinya kan Katolik ya. Jadi ini beliau agak ragu-ragu. Di sisi lain memang ada masalah di Undang-Undang Pendidikan Nasional kita, Pak, bahwa SMA itu langsung di bawah kendali gubernur.
Gubernur. Ya. SMP ke bawah, di bawah kendali Bupati Wali Kota. Sehingga menteri itu tidak punya rentang kendali sampai ke sekolah-sekolah. Ini menurut saya kelemahan mendasar. Jadi saya sedang menginisiasi DPR dan pemerintah untuk kembali merubah sehingga Menteri Pendidikan Kebudayaan itu mempunyai rentang kendali seperti dulu. Sehingga bisa masuk memberikan instruksi dan memberikan sanksi. Sebagai contoh saja, pada saat kasus di SMKN Padang, Menteri membuat peraturan SKB 3 Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, untuk pengaturan cara seragam sekolah dengan tidak boleh melakukan pemaksaan identitas keagamaan, ternyata itu pun kalah di Mahkamah Agung. Tapi setelah kalah dari Mahkamah Agung tidak berbuat apa-apa lagi gitu loh. Padahal ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah jelas ada larangan pemaksaan identitas keagamaan tertentu dalam seragam anak sekolah. Nah, saya sama prihatinnya dengan Mas Trisno tentang seragam sekolah ini. Saya dulu sampai kaget, mulai kapan ya kok SMP, SD kok sudah memakai celana panjang gitu ya. Roknya sudah kayak kain panjang. Iya, nggak sadar Pak kita, Pak. Betul. Ya, ini waktu itu memang kita agak abai ya, sehingga pada saat mulai itu akhirnya kita ya sudah terjadi sekian tahun sudah terjadi, sehingga agak susah untuk menghentikan. Makanya saya selalu mengatakan zaman dulu waktu SMA saya tahun 80-an Pak, putri-putri itu SD, SMP, SMA roknya sebatas lutut, tidak ada pelecehan seksual. Nah, sekarang dikerudungi atau di apapun terjadi malah banyak pelecehan seksual, bahkan di pesantren-pesantren. Artinya memang kejadian pelecehan seksual itu tidak relevan dengan cara berbusana perempuan. Jadi menurut saya memang saya harus menginisiasi, meneriakkan kepada semua bahwa kaum laki-laki ini atau negara jangan lagi lah mengatur bagaimana cara perempuan berbusana. Yang perlu diatur itu adalah otak dan mindset laki-laki dalam melihat perempuan berbusana, menurut saya itu. Dan selalu teriakkan bahwa pakaianmu bukan penanda keimananmu. Jadi itu yang selalu sampaikan Pak. Tapi ini langkah dari saya, dan saya ternyata juga didukung banyak teman-teman juga menginisiasi supaya ada keputusan, keberanian dari menteri, bupati, wali kota, gubernur untuk menerapkan seragam sekolah seperti dulu. Jadi tidak ada seragam sekolah yang panjang kayak rok panjang, itu sudah dari estetika aja nggak ada indah-indahnya gitu. Jadi itu yang terjadi dan kita abai, sudah terjadi berpuluh-puluh tahun kita diam. Itu terjadi setelah reformasi ke sini itu lewat Pak. Kita terlewat itu, termasuk saya juga ngaku bersalah juga. Saya kira itu Pak Trisno, gerakan ini tetap kita suarakan, kita senafas supaya tidak ada pemaksaan identitas keagamaan tertentu dalam seragam anak sekolah. Oke, lanjut Mas Paul. Itu jilbab itu sejak 90 sampai 93 Pak, karena waktu itu zamannya saya SMA, itu ujuk-ujuk teman-teman saya satu kelas pakai jilbab semua, dan kemudian orang yang nggak pakai jilbab, yang Tionghoa ini disindir-sindir Pak. Nah, ujuk-ujuk begitu, dan teman-teman saya tiba-tiba sering ya itu tadi jadi radikal begitu, tiba-tiba itu karena saya kan di sekolah negeri dulu SMA saya, SMP saya dulu semua baik-baik Pak, yang maksudnya nggak masalah agama nggak masalah, cuman masalah pribumi dan Cina Lole aja itu ya jadi masalah saya kelahi terus. Tapi begitu SMA itu agama itu menjadi lebih mengerikan daripada masalah ras Pak. Jadi mulai kita mabuk agama itu tahun 90-an ke bawah ya, ke sini ya. 93 itu memang ngeri Pak. Itu paling ngeri-ngeri zaman saya memang. Satu lagi Mas Paul yang ingin saya sampaikan dari Pak Trisno, saya terlupa tentang seragam untuk TNI Polri. Ini memang menjadi keprihatinan kita semua karena kadang-kadang ini Kapolri, Panglima TNI ini ada pragmatisme terhadap kelompok agama tertentu, sehingga kemarin zaman Pak Tito itu sudah ada seragam polisi berjilbab. Nah, kadang-kadang ini agak repot ini. Tentara pun sama, ada lagi tentara berjilbab.
seragamnya ada standarisasi dan sebagainya. Ini menuai keprihatinan kita semua. Kita terus kita suarakan, tapi sudah terjadi dan di-endorse dan negara diam saja, presiden juga diam saja. Ini kan menjadi keprihatinan, Pak. Nah, di luar itu perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, memang masalah infiltrasi radikalisme di TNI Polri ini menjadi perhatian kita semua. Kemarin sudah kami berdiskusi dengan Kepala Densus 88 dan beberapa orang yang lain, kita mendapatkan masukan bahwa kelompok-kelompok polisi yang terpapar Wahabi Salafi itu mengelompokkan diri menjadi PCS, namanya PCS, Polisi Cinta Sunnah. Nah, ternyata jumlahnya luar biasa, mengagetkan, itu sekitar 9-11% dari jumlah polisi yang terpapar. Dan ini sedang ditangani oleh internal, tapi mungkin agak terganggu dengan kasus Ferdy Sambo. Kalau tentara di TNI ada sekitar 3-4% yang terpapar. Ini menurut data-data yang kita buat secara terpercaya lah. Jadi laporan dari internal juga, dan itu dipersetujui. Jadi memang ada banyak PR, Pak Paul, tentang jilbabisasi ini, karena ini saya katakan tadi memang para politisi ini juga yang berkuasa di legislatif, kemudian di eksekutif juga, di yudikatif, ini juga melakukan pembiaran. Dan menurut saya, yang saya katakan, menurut saya biang keroknya ya para politisi ini, karena melakukan pembiaran. Karena para politisi ini nasionalis, Pancasilais, NKRI, saya kira tidak akan terjadi. Kita ada virus yang paling kuat, namanya virus pragmatisme. Ini yang paling berbahaya, Pak Paul. Monggo Pak Paul, silakan. Satu lagi poligami, Pak. Oke, poligami itu ngeri loh, Pak. Itu Ya, mengerikan sekali. Kilafisasi secara masif itu, Pak, poligami itu. Di USA, silakan.